Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, jamaah subuh Masjid Baitur Rahman Luk Semawe Aceh yang Allah muliakan, seluruh para pengurus masjid, pengurus GPS dan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, tengku-tengku, abu-abu, umi-umi yang Allah muliakan semuanya, dan para pemuda Luk Semawe yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di subuh yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di masjid ini. Kita niatkan bersama untuk i'tikaf di masjid sejenak, dan juga kita sama-sama meniatkan untuk menunggu salat syuruk, dan sama-sama kita meniatkan untuk belajar. InsyaAllah sejenak waktu yang kita lalui ke depan dituliskan oleh Allah sebagai bagian daripada amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah memasuki masa harap-harap kita semuanya. Kita berpikir dan semua kita berharap perpolitikan kita ke depan akan lebih baik. Kita mengharap perpolitikan kita ke depan akan membawa kemaslahatan banyak bagi umat, bagi kita semua. Kita masuk tahun ke depan ini, berapa bulan lagi kita semua akan menentukan pilihan yang terbaik bagi kehidupan bangsa yang akan datang. Jadi ini masuk tahun politik, tahun kita berpikir tentang siapa yang berkuasa, siapa yang akan memegang kekuasaan ke depan ini, baik dari tingkat presiden itu sendiri sampai juga tingkat bupati itu sendiri, yang semua kita memiliki kesempatan untuk menentukannya dengan tangan kita sendiri. Dengan adanya sistem demokrasi yang telah kita anut di negeri kita ini, dipraktekkan di negeri kita ini. Nah, kita tidak lagi bicara masalah, Ustaz, masalah demokrasi itu dengan Islam seperti apa. Kita sampaikan saja bahwa saat ini yang tersedia instrumen pengalihan kekuasaan, instrumen untuk transfer kekuasaan yang ada sama kita itu adalah sistem demokrasi. Inilah sistem yang dianut sekarang, yang dirasakan, yang mampu dipraktekkan, itu membawa lebih sedikit adil daripada sistem yang lain untuk masa kita saat ini. Jadi sistem demokrasi ini adalah sistem yang tersedia, yang terpraktekkan, yang mampu dilaksanakan, sehingga sistem demokrasi ini dirasakan sesuai dengan praktek yang sudah ada, itu lebih adil daripada sistem yang pernah dilakukan oleh manusia selama ini menurut masa kita hidup. Adakah sistem yang lebih baik daripada itu? Kita katakan ada. Sistem Islami yang diajarkan di dalam Islam itu
itu sendiri lebih daripada sistem demokrasi saat ini, tapi belum mampu untuk diwujudkan oleh umat Islam itu sendiri. Ya, itu yang menjadi catatan kita. Belum mampu umat Islam mempraktekkan dalam kehidupan modern saat ini seperti apa sistem pengalihan kekuasaan, transfer kekuasaan yang lebih sehat, yang lebih baik, yang lebih adil. Kita tahu Islam menawarkan itu, tapi belum umat Islam itu sendiri belum mempraktekkan secara jelas, nyata dan teruji. Oleh sebab itu, yang sudah diuji oleh orang-orang lain sistem demokrasi, akhirnya kita ambil sistem demokrasi yang kita sesuaikan. Nah, ini dia, yang kita sesuaikan dengan sistem kita. Nah, kita lihat ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, ya, yang Allah menceritakan tentang pengambilan kekuasaan ini. Ya, ada di dalam Al-Quran kisah. Nah, yang nanti kita akan belajar bahwa dalam sistem demokrasi yang dianut saat ini, yang dijadikan instrumen transfer kekuasaan, ya, dan pembagian kekuasaan itu sendiri, seseorang boleh untuk meminta, seseorang itu boleh untuk mencalonkan diri supaya dia mendapatkan kekuasaan, atau dalam bahasa lain meminta kekuasaan. Bukan kadang dengan ditunjuk secara langsung, ya, tidak ditunjuk secara langsung, tapi dia meminta dulu, minta baru kemudian ditunjuk. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ya, antara boleh tidak seorang itu meminta kekuasaan atau tidak boleh. Nah, ini ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Merujuk kepada beberapa hadis, para ulama ada yang berpendapat bahwa meminta kekuasaan itu tidak boleh, ya. Sebagaimana hadis pernah Abu Zar meminta kepada Nabi untuk diberikan tanggung jawab mengurus sedikit daripada urusan umat Islam. Ya, Nabi adalah seorang pemimpin besar, tapi Abu Zar minta juga diberikan sedikit kekuasaan yang Nabi mengurus umat ini dengan kekuasaan itu. Apa gitu? Tapi Nabi mengatakan bahwa ya Abu Dzar innaka la dhaif, wahai Abu Dzar engkau ini lemah, wa innaha amanah, yang kau minta itu amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan nanti pada hari akhirat adalah itu khizyun wa nadamah, penyesalan nantinya, ya. Illa, kecuali man adda bihaqqiha, orang-orang yang menunaikan dengan baik haknya. Nah, jadi dalam hal ini ada ulama, ada sebahagian para ulama mengatakan bahwa ya, jadi tidaklah ini meminta kekuasaan itu tidak boleh. Ada juga hadis yang lain yang Nabi mengatakan bahwa kami tidak memberikan hal ini, perkara ini, kekuasaan ini kepada yang memintanya, ada juga. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa boleh meminta kekuasaan itu, ya, boleh meminta kekuasaan itu. Atas dalil apa? Atas dalil ayat dalam Al-Quran juga. Ayat dalam Al-Quran yang ayat tersebut menyatakan bahwa seseorang itu boleh meminta khusus kekuasaan bagi dirinya. Dalilnya dalam surat Yusuf, ya. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negeri. Sesungguhnya aku sangat pintar dalam menjaga dan mengetahui, ya. Jadi Nabi Yusuf yang meminta kepada yang meminta kekuasaan, ya. Boleh tidak? Boleh. Atas dasar Nabi Yusuf memiliki kemampuan dalam hal ini. Jadi berarti, ya, boleh dong seseorang yang merasa dirinya punya kemampuan untuk meminta kekuasaan yang menurut dia punya kemampuan di bidang itu. Ya, dengan syarat tentu dia memiliki kemampuan yang benar sesuai dengan apa yang dia minta itu. Nah, dalam hal ini secara demokrasi tentu, ya, seseorang boleh meminta haknya. Ya, kita ambil misalkan,
Ya, pendapat para ulama yang memang memperbolehkan misalkan seseorang meminta kekuasaan itu. Maka di sini kita ingin bercermin sedikit agar terwujud ke depan transfer kekuasaan yang aman kita katakan, dan juga terwujud ke depan orang-orang yang bertanggung jawab di dalam mengurus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu paham bahwa setiap bangsa, setiap negara itu memiliki sejarahnya sendiri, budayanya sendiri, kemudian masa perubahannya sendiri. Setiap negara itu berbeda dengan negara yang lain. Ya, setiap negara berbeda-beda. Kita terus memperbaiki, terus kita mencari sosok-sosok orang-orang di sekeliling kita yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin amanah. Nah, pertanyaannya adalah, orang sering mengatakan bahwa mungkin tidak ya, ada orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah yang meminta kekuasaan dan kita berikan secara baik pula kepada dia, sehingga baik salah tapi mau gesah-gesah ulikut tapi katanya. Jadi hana maju-maju nanggro, hana lebih get nanggro, yang nak mesurut ulikut. Mungkin tidak ya. Apalagi orang bilang mengatakan kalau bicara masalah politik jangan bicara masalah akhlak, jangan bicara masalah agama, ya. Nyan menyamplitik yan kakot hana akai di sinan, hana akhlak di sinan, hana agama di sinan. Mam menyangka mempelitik makanya kajak mencuca gaduh raja ya, mencuca, cucanya kapulaburo pukutoro ya, mengotori diri ya. Ya, kalau Anda orang bersih-bersih jangan masuk dalam politik. Nah, itu sudah menjadi sansangka nyan hana payah pegah leh tadi, hana payah surah leh tadi ya. Enggak perlu dijelaskan lagi lah itu. Sudah begitu adanya. Bahwa seseorang yang di dunia politik pecundang, berkhianat, menipu, kemudian itu hal yang biasa. Memang begitulah politik katanya. Kita ingin sampaikan bahwa mengambil kekuasaan itu, ya, kalau bicara masalah Islam berarti bicara masalah Islam, ingin transfer kekuasaan, pengalihan kekuasaan yang baik itu harus dimulai dengan akhlak dan moral yang baik pula. Ya, dengan akhlak moral yang baik pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa a'immatu min Quraisy, bahwa a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy kata Nabi. Nah, makanya dalam siasat syariah kita mendapatkan ya, pendapat para ulama bahwa pemimpin tertinggi umat Islam itu seperti khalifah itu mesti dari Quraisy. Atas dasar Nabi mengatakan bahwa a'immatu min Quraisy. Ini saya bacakan hadisnya ya. Qala a'immatu min Quraisy walla 'alaikum haqqun 'azim wa lahum alaikum haqqun 'azim wa lahum dzalika ma fa'alu thalathan. Idza isturhimu rahimu wa idza hakamu 'adalu wa idza ahadu wafu. Faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Nabi bahwa pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy, yaitu pemimpin tertinggi, yaitu berupa seperti khalifah ya. Itu dari Quraisy. Bagi mereka ada hak yang besar, dan bagi mereka itu ada 3 hal yang menjadikan mereka itu pemimpin. Apa itu? Idza turhimu rahimu. Apabila mereka diminta kasih sayang, mereka akan menyayangi. Apabila mereka hakamu, mereka berkuasa memimpin, maka mereka akan adil. Wa idza ahadu wafu. Dan apabila mereka menjanjikan sesuatu, mereka akan menepatinya itu. Kata para ulama ya, inilah sebab kenapa Nabi katakan pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy dulu kata Nabi. Sebabnya apa? Mereka punya kasih sayang, mereka adil dalam memimpin, dan apabila mereka berjanji mereka akan tepati.
Jadi kekuasaan diberikan oleh yang Nabi katakan untuk orang Quraisy karena tiga hal ini. Tiga hal ini apa? Kasih sayang, adil, kemudian menepati janji. Ini adalah tiga akhlak bagi penguasa. Tiga akhlak paling penting bagi siapa? Yang mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau bicara masalah akhlak masalah politik dalam Islam, ambil kekuasaan dalam Islam, menyahana akai, menyahana akhlak, prehle. Nyo. Jadi menyenang pegah bahawa hana pelitnya hasil nyo di dalamnya itu tak urut ya, di dalamnya itu orang-orang pengkhianat dan itu enggak bicara masalah kekuasaan, bicara masalah akhlak. Sebab itulah Nabi menjamin dulu mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itulah yang berhak berkuasa atas kalian karena akhlak mereka ini. Kemudian Nabi sampaikan apa? Faman lam yaf'al dzalika, kalau tidak melakukan, kalau siapa yang tidak melakukan demikian, artinya bahwa tidak memiliki tiga akhlak ini, kata Nabi, fa alaihi la'natullah, maka ke atasnya adalah laknat Allah, laknat malaikat wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Hadis ini bicara apa? Bicara orang yang berhak diberikan kekuasaan di dalam Islam adalah orang yang memiliki akhlak. Paling kurang apa? Akhlak le dulu. Paling kurang akhlak kekuasaan tiga, kata Nabi. Ya, punya kasih sayang, bersikap adil, kemudian apabila berjanji akan wafu, dia akan menepati janji itu. Jadi untuk cok kekuasaan, bagaimana cara cok kekuasaan? Adalah dengan proses politik ya. Jadi bukan untuk cok kuasanya, coknya hati mana BBM agama itu, abih itu, yang kupiahnya untuk kupiah, kupiahnya tidak mengenal. Ya. Dalam Islam, ya. Jadi kalau mengatakan bahwa berarti beda Islam dengan demokrasi, gimana ku? Tak pegang bahwa Islam sangat menjunjung tinggi mereka yang mengambil kekuasaan memiliki akhlak itu sendiri. Karung pegang meno yang baik, benal heboh akhlak ya. Betul-betul pegang jaro Belanda kan. Jadi Nabi juga nal heboh akhlak. Mampakan tahan budak tapi ya. Ya. Ada tiga akhlak itu. Ya. Jadi yang ini kajian kita yang pertama kita lihat, ya. Ini membedakan antara Islam dengan yang lain. Betul-betul dalam proses politik kita harus yakin bahwa proses politik orang-orang yang masuk dalam perpolitikan, dalam mengambil kekuasaan, ya harus memiliki akhlak minimalnya. Itu yang Nabi katakan tadi, itu itu akhlak minimal dalam kekuasaan. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang yang mengambil kekuasaan, lake kekuasaan. Ya, Nabi Yusuf itu meminta kekuasaan. Ya, jadikan aku nepejik lon sebagai bendaharawan negeri, ya. Seorang menteri, seorang sekretaris negara, seorang yang mengurus tentang masalah kepala bulog PJ Cik dan yang pegang. Banyak wizarah, banyak kementerian beliau pegang pada saat itu. Ya. Bahkan dikatakan ladayya makinun amin, bahwa engkau memiliki kedudukan yang tinggi, lagi dipercaya wahai Yusuf. Nah, sampai ke tahap itu seperti apa proses yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Nah, supaya kita tahu nanti sehatnya seorang yang mengambil kekuasaan itu seperti itu ya, Ustaz ya. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan ya. Jadi kisah Nabi Yusuf ini adalah bukan cuma kisah itu sudah terjadi pada Nabi Yusuf. Enggak ada urusan lagi dengan kita, tidak. Semua kisah, semua yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, karena ada pelajaran bagi kita hari inilah, makanya dia terus
Ya, karena itulah maka difirmankan oleh Allah karena terus menjadi pelajaran bagi umat, bagi siapapun. Jadi tidak ada istilahnya bahwanya kisah awai dan ulama dan dalam Al-Qur'annya mungkin ino hanali adanya. Enggak, karena sampai hari ini bisa diamalkan kisah itu, makanya dia difirmankan Allah dalam Al-Quran. Yang tidak diamalkan, yang nggak bisa diamalkan tidak difirmankan lagi. Karena apa? Al-Quran itu menjadi petunjuk. Semua ayatnya itu petunjuk. Nabi Yusuf kita lihat adalah memulai sebagai penguasa selaku sosok yang apa? Bahkan beliau dikhianati, dibuang di dalam sumur, ya. Seorang yang diperbudak, orang biasa berarti. Nabi Yusuf sampai ke sebuah negeri yang beliau berkuasa juga adalah bukan negeri beliau dilahirkan. Beliau berkuasa di situ bukan di negeri yang beliau dilahirkan di situ. Nyo nanggro lon, KTP unci lon indatulo. Hana, beliau di Mesir. Beliau enggak lahir di Mesir. Beliau masuk ke Mesir selaku orang yang diperbudak bahasanya, dijual di pasar budak. Karena dikhianati oleh saudara beliau. Jadi kan modal nama baik beliau di Mesir secara warisan orang tua tidak ada pendatang. Justru Bani Israel tumbuh besar di Mesir gara-gara Nabi Yusuf. Nanti kita lihat. Nah, lalu setelah itu kita tahu Nabi Yusuf besar, dewasa beliau di lingkungan istana kekuasaan. Nah, lingkungan istana. Gara-gara beliau diambil atau dibeli oleh penguasa Mesir. Hidup beliau remaja di lingkungan istana, di lingkungan kekuasaan. Nah, kita katakan bahwa kita kadang di kalangan kita ingin berkuasa gara-gara apa? Ya, orang ada hidup di lingkungan kekuasaan. Nasyara, nangon, nabua penguasa atau keluarga dulu memang penguasa, ya, sehingga terus ingin mendapatkan kekuasaan. Mungkin ada sebabnya seperti itu juga, boleh gitu ya. Lalu yang menjadi perhatian kita apa? Nabi Yusuf mendapatkan fitnah besar kan di dalam lingkungan kekuasaan itu pada saat terjadi fitnah dengan istri daripada penguasa itu yang kita tahu semua, yang kisah Yusuf sangat terkenal ini. Nah, fitnah yang terjadi kepada beliau itu di awal fitnah fitnah kekuasaan atau fitnah berhubungan tentang masalah akhlak, moral. Berhubungan tentang apa? Akhlak, moral, konsistensi diri, menjaga marwah diri bahasa orang Aceh. Ya. Fitnah pertama beliau itu yang paling besar sehingga lahirlah sosok Nabi Yusuf kita kenal dengan ini. Ketika terjadi fitnah marwah ini, nama baik berkenaan tentang masalah dosa. Dosa ini bukan mengambil harta negara, ya, bukan membunuh orang, bukan membuat sabotase terhadap keluarga untuk keluarga raja untuk mengambil kekuasaan, bukan masalah itu, tapi masalah akhlak pribadi beliau sendiri. Ya. Ketika beliau diajak untuk berbuat maksiat, berzina, nauzubillah, ya. Itu pribadi beliau. Mamanya ngepuput hana akan masalah dengan harta nanggro, hana hubungan dengan nanggro, dengan pribadi, nauzubillah. Ya. Tetapi ya, Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah selamatkan daripada fitnah dahsyat dan besar pada marwah pribadi beliau, nama baik beliau, afaf itu. Beliau lewati sampai akhirnya beliau karena tidak mau melakukan apa yang diharapkan, diinginkan oleh istri penguasa Mesir, beliau dijebloskan dalam penjara.
Nabi Yusuf katakan, wa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka minta kepada aku. Masuk dalam penjara lebih beliau sukai daripada apa? Harus di luar tapi melakukan maksiat. Tidak. Beliau lari dari maksiat demi marwah menjaga diri, masuk dalam penjara. Jadi dalam penjara itu adalah keselamatan bagi beliau dari dosa, ya, marwah diri, ya. Jadi kalau begitu kita lihat langkah pertama penguasa yang meminta kekuasaan itu dengan akhlak atau bukan? Menjaga akhlak atau bukan? Akhlak apa? Akhlak diri lagi, ya, akhlak diri. Kita lihat dalam Al-Quran, beliau jaga ini dengan baik. Ya, beliau jaga. Lalu ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam penjara, di dalam penjara beliau berdakwah, kan? Berdakwah kepada orang-orang dalam penjara itu. Ini adalah misi beliau, ya, yang beliau menjadi nabi, membawa risalah agama. Beliau berdakwah dalam penjara sampai suatu ketika datang berita kepada beliau tentang mimpi raja Mesir. Mimpi raja Mesir, yang mimpi ini berhasil ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi raja Mesir. Apa mimpinya? Kita bacakan. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Al-Malik, raja Mesir, mengatakan bahwa aku melihat dalam mimpi, ya, bahwa ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk, dan aku melihat ada sab'a sumbulat, 7 daripada gandum, ikatan gandum atau bulir-bulir gandum, 7 yang kering, 7 yang hijau dan 7 yang kering. 7 lumuk, 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Kemudian ada 7 bulir daripada gandum kering dan juga gandum yang hijau. Apa artinya ini? Nabi Yusuf ketika beliau dalam penjara, dedikasi beliau kepada masyarakat apa? Ini kan beliau di tempat yang paling sempit, ya, tempat yang bahasanya hana urang inan. Tapi di dalam penjara beliau berdakwah. Di dalam penjara beliau membantu orang dalam penjara dengan beliau ada seorang dalam penjara yang bermimpi, kan? Bermimpi bahwa dia yang satu memeras anggur, ya, yang satu membawa roti di atas kepalanya. Kemudian Nabi Yusuf bilang, yang memeras anggur, engkau ini jadi nanti akan jadi pelayan raja. Yang sedangkan yang membawa itu kamu akan dihukum, disalib sampai mati, ya. Dan engkau akan, kepalamu dimakan oleh ini. Terjadi seperti yang Nabi Yusuf katakan. Artinya bahwa beliau berdedikasi dengan orang yang melakukan kebaikan. Beliau menampakkan keahlian beliau kepada orang yang ada dalam penjara. Rakyat beliau, ya, yang kemudian dalam penjara, ya. Artinya kalau kita hubungkan dalam masyarakat kita, seorang yang ingin mengambil kekuasaan, dia berdedikasi dulu dengan kebaikannya pada masyarakat. Kalau Nabi Yusuf ya cuma masyarakat penjara, ya. Kita yang enggak masuk dalam penjara berdedikasi pada masyarakat kampung, masyarakat kota, masyarakat sekeliling kita.
dengan keahlian yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, berdedikasi. Kita melakukan sesuatu berguna, bermanfaat bagi umat, ya kita lakukan. Ya. Gara-gara ini berdedikasi beliau melakukan kebaikan kepada masyarakat dalam penjara itu, akhirnya ketika raja bermimpi, ya, yang keluar dari penjara ini, yang dia menjadi pelayan raja ini, yang kasih tahu bahwa saya tahu takbir mimpi itu apa, kata pelayan raja ini. Bagaimana kamu tahu? Ada dalam penjara sana seorang yang ahli menakbirkan mimpi, mentakwilkan mimpi. Naya haya tidak? Ya, siapa? Yusuf. Saya ingat, saya dulu bermimpi dia yang memberikan takbirnya dan betul terjadi. Akhirnya ditanyakan pada Nabi Yusuf. Apa ditanya pada Nabi Yusuf? Bahwa apa arti mimpi itu? Nabi Yusuf bilang apa? Nah, singkatnya bahwa kalian akan menanam gandum selama 7 tahun. Masa itu masa panen yang bagus. Maka masa panen gandum 7 tahun itu simpan hasil panen gandum 7 tahun, disimpan, dan gandum itu biarkan dalam bulir-bulirnya, jangan dikerontokkan, ya bahasa katanya nyepade bah muun pade jumnan be gilo, ya, biarkan bersama dengan daunnya begitu saja semuanya, ya, karena itu bisa disimpan lama seperti itu. 7 tahun simpan. Yang boleh kalian makan, yang boleh kalian ambil untuk yang kalian makan saja. Lain semua simpan selama 7 tahun. Lalu akan datang kemudian 7 tahun masa setelah itu panceklik tidak bisa menanam apa-apa. Dan kalian akan memakan dari hasil 7 tahun yang kalian simpan ini. Setelah itu baru kemudian akan datang hujan, akan datang masa subur. Raja mendengar takwil mimpi ini tercengang. Ini artinya, jadi 7 tahun hasil panen itu harus disimpan untuk persiapan 7 tahun yang akan datang. Berarti 17 tahun. Menyebab kita 14 tahun. Berarti masa kita ini, masa menyebahasa kitanya kedua periode lebih. Kalau kita 5 tahun, kalau ini berapa? 7 tahun, 2 periode lebih. Nyemsang watenya 7 tahun, periode ini 7 tahun tak? Ya, 2 periode. Tanya 5 tahun. Akan terjadi seperti itu. Ya, di akhir nanti akan ada musim di mana turun hujan dan orang akan menanam anggur dan mereka kemudian akan memeras anggur. Tercengang Tuan Raja mendengar itu, ya. Lalu qala tunibi, bawa dia kemari, kata Tuan Raja. Siapa yang menakbirkan mimpi itu? Yusuf yang ada dalam penjara, yang sudah belasan tahun dalam penjara dia. Bawa dia kemari. Nabi Yusuf ketika diminta menghadap Tuan Raja, apa kata Nabi Yusuf? Qala rji' ila rabbik. Yang ingin membawa beliau menghadapi Tuan Raja keluar dari penjara, Nabi Yusuf bilang apa? Kembali pada tuanmu, saya tidak akan keluar dari penjara. Tanyakan kepada wanita-wanita, nah, ya, yang mereka itu telah memotong tangan mereka. Nah, kisah sebelumnya kan bahwa Nabi Yusuf itu dipamerkan di depan wanita-wanita Mesir, wanita-wanita ibu-ibu DWP lah, bahasa kitanya apa ikut? Ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu penguasa, ya, ibu-ibu penguasa dipamerkan di depan ibu penguasa, yang akhirnya ibu-ibu penguasa ini semua apa? Ibu Dharma Wanitanya apa? Kapayah koh jero dumna gelang ganteng tahu dia. Nabi Yusuf bilang kepada orang yang meminta beliau untuk keluar dari penjara menghadap Tuan Raja, Nabi Yusuf enggak mau keluar. Balik lagi. Coba tanya sama Tuan Raja, kenapa wanita-wanita dulu itu, ya, mereka pernah memotong tangan mereka, sebabnya kenapa? Beliau mencari kesempatan ini untuk melepaskan fitnah yang ada pada beliau. Sampai wanita ini mengatakan bahwa kami tidak melihat ada kesalahan sama Yusuf. Yusuf itu orang baik, ya, tidak ada kesalahan sama dia. Ya.
Bersaksi wanita-wanita ini sampai akhirnya ketahuan bahwa oh jadi yang memfitnah itu kamu, bukannya Yusuf tidak bersalah. Ya. Nah, sampai akhirnya Yusuf alaihi salam beliau keluar dari penjara dengan apa? Nama baik beliau sudah terselamatkan. Ya, nama baik beliau sudah terselamatkan. Dan beliau keluar dari penjara pada saat semua orang Mesir mengetahui bahwa oh ternyata Yusuf tidak bersalah. Kamu belasan tahun dia di penjara, ternyata dia tidak bersalah. Justru dia adalah seorang apa? Seorang yang alim, yang sangat mengetahui tentang bagaimana mengurus negara ke depan, tentang masalah ekonomi negara. Dalam cerita ini dua hal. Yang pertama adalah Nabi Yusuf sebelum berkuasa memang pernah difitnah secara akhlak, sampai akhirnya beliau mampu mengembalikan nama baik akhlak beliau dengan baik. Kita lihat bahwa betul-betul beliau jaga akhlak beliau sebelum berkuasa. Sebelum mengambil sebuah kekuasaan, nama baik beliau itu betul-betul beliau jaga. Jadi kita ingin berkuasa perlu nama baik, ya perlulah. Kita perlu nama baik. Bahkan nama baik kita itu dikenal kalau bisa seantero negeri. Ya, bui turi lego, bui te lego. Tapi kita pertahankan nama baik kita dengan apa? Dengan akhlak kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa menyanetang memplitik nunggu bek hana beki akhlak itu adalah pembohong, pendusta, dan itu tidak realistis. Orang ingin mengambil kekuasaan di awal harus dibuktikan dengan akhlak dia yang baik, yang dikenal oleh ramai orang. Buituri betul memang God orang je, jroh orang je, dengan akhlak kita nyoga kita buktikan. Lalu kemudian setelah pembuktian akhlak, pembuktian kemampuan. Ya, pembuktian kemampuan. Kemampuan apa spesifik dimiliki seseorang yang ingin berkuasa? Ambil bagian kekuasaan. Nabi Yusuf membuktikan keahlian kecerdasan beliau dari sisi bahwa beliau mampu membaca, ya, dari sisi ekonomi negeri Mesir apa ke depan, apa yang harus dilakukan. Beliau punya keahlian di bidang itu. Makanya ketika beliau meminta kekuasaan, beliau minta ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku berkuasa ala khazainil ard. Pada apa? Bendaharawan, perbendaharaan negeri. Di situ saya. Bagian keuangannya, bagian bulognya, bagian menteri ekonominya, saya di bidang itu. Bagaimana mengurus tentang masalah perang, itu menteri pertahanan. Nabi Yusuf hanang yalake masalah urus perang. Yalake masalah apa? Nih bidang ini saya bidang ini, saya punya kemampuan di situ. Berarti akhlak yang pertama, yang kedua apa? Keahlian, kemampuan di bidang yang beliau minta itu harus ada. Jadi kalau bilang, oh saya punya kemampuan, keahlian, tapi saya tidak ada akhlak, tidak ada nama baik secara akhlak di situ, nggak bisa. Islam mengajarkan sisi akhlak dan di dalam kekuasaan memulai sesuatu itu yang harus dimulai dengan yang demikian. Ya. Nah, berarti dengan demikian kami ingin sampaikan bahwa ubah persepsi kita. Jangan kita sampai mau dengan mudah percaya memang dengku pelitiknya hanya akhlainan. Enggak, Islam justru kita harus tampakkan Islamnya seperti apa. Ya. Islam mengajarkan seperti apa. Akhirnya kita dapatkan ayat, misalkan Allah sampaikan kepada kita, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa qala al maliku tu'ni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina makinun amin. Raja kan setelah mengetahui Nabi Yusuf seperti itu, maka raja mengatakan bahwa innaka al yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, hari ini engkau, mulai hari ini, ladaina, engkau di sisi kami itu makin punya jabatan, punya tempat posisi yang tinggi. Makinun, ya, itu posisimu itu sangat tinggi di sisi kami. Amin, terpercaya lagi.
setelah lepas masalah ketika akhlak beliau lepas dari fitnah, nama baik beliau ambil kembali, akhirnya beliau diberikan jabatan yang tinggi itu. Ya. Lalu kata Allah, wa kadzalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Begitulah kami tempatkan Yusuf, ya, fil ardi. Fil ardi di sini bukan di bumi semuanya, tapi maknanya adalah di Mesir. Fil ardi itu di Mesir pada saat itu. Begitulah kami tempatkan Yusuf di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, yang dia bisa menduduki posisi apa saja, kemana saja dia pergi ke Mesir itu, dia memiliki nama baik dan dia memiliki jabatan posisi yang sangat bagus. Nah, Nabi Yusuf. Jadi, calonkan diri, bahasa orangnya 4 mata calonkan diri, pilih legok kan. Bantabah negeri hana menceh wilayah Aceh mendang. Ya. Ada Jawa calonkan diri, Jawa pilih. Ya. Yatabawwa'u min haitsu yasha, ke mana saja. Kenapa? Ya. Akhlak beliau dikenal. Nah, sekali lagi akhlak. Jadi boh jauh-jauh pikiran orang pegang bawa masalah politiknya hanya pakai akhlak. Enggak. Justru orang berkuasa itu dengan akhlak. Dan saya bisa membuktikan itu dengan banyak teori-teori ternyata didapatkan juga di dalam dalam politik oleh para ahli dan pakar. Nah. Tapi bukan tempat ini saat ini saya sampaikan. Tapi saya sampaikan sisi daripada Al-Quran. Dan ini terbukti nantinya. Dan insyaAllah mungkin nanti ada peringatan maulid kita. Maulid kopi ya. Komunitas Ulumpidi. Kopi. Kan kopi. Kopi. Kopi adalah komunitas PD. Kamu ya. Jadi orang PD mengundang kita semua untuk kan minum kopi ya, makan nasi maulid. Benar. Nah, kena undangan gurunya mendung. Kalau undangan komunitas orang PD. Nah, di sana nanti akan saya sampaikan. Kita akan sampaikan ya, bagaimana teori ilmiahnya dan bagaimana pembuktian secara jelas dan nyata. Artinya sinkron becut ya. Jadi ini saya sampaikan dari sisi Al-Qur'annya saja. Pembuktian ilmiahnya ada nggak Ustaz? Ada. Nanti kita akan sampaikan pada sesi di ceramah Maulid. Nya lebih kontekstual becut. Ya, nya ya. Nya rame aja undurnya. Yang pada bedo aja dah. Oh, nanti ilmu. Sama saya ilmu kan? Jadi sama orang Aceh ya, mau Jumadil akhir, nyuka Jumadil akhirnya. Jumadil awal, Jumadil akhir sama saja, semuanya Rabiul Awal ya. Orang sudah Jumadil akhir ya, tapi tetap Rabiul Awal dah kira aja. Luar biasa orang Aceh memang ya. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah itulah makanya Nabi Yusuf alaihi salam memintalah beliau itu. Nah, kita lihat inilah runut sedikit ya. Itu Ustaz kisah Nabi Yusuf. Apakah kita tiru menjadi sosok Nabi Yusuf? Enggak bisa. Tetapi pola, nah ini dia, pola yang disampaikan dalam Al-Quran inilah yang menjadi pelajaran bagi umat, bagi siapa saja. Karena pola ini adalah menjadi pelajaran bagi seorang yang ingin mengambil kekuasaan kapanpun dimanapun. Allah sampaikan kisah ini dalam Al-Quran seperti ini. Allah sampaikan ini. Bahkan Nabi Yusuf sampaikan beliau tidak berkhianat. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ya. Ketika enggak mau keluar dari penjara beliau, kemudian akhirnya wanita-wanita itu menjadi saksi. Nabi Yusuf katakan bahwa supaya raja itu tahu bahwa beliau enggak mau keluar dari penjara sebelum nama baik dibersihkan. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Supaya raja itu tahu bahwa aku tidak berkhianat kepada dia secara gaib. Artinya bahwa dari belakang ya, ilun halud debit dalam penjara padahal akan dibebaskan. Kenapa? Sebelum nama baik saya selesai. Supaya raja tahu bahwa saya tidak berkhianat dari belakang. Bukan pengkhianat. Nabi Yusuf ingin membuktikan tipe bukan pengkhianat dari belakang. Jelas-jelas katakan itu kata Nabi Yusuf.
dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, supaya raja tahu bahwa aku tidak berkhianat terhadap dia dari belakang. Meliket ka berkhianat. Bukankah kata berkhianat dari belakang ini yang terjadi dalam dunia politik? Berkhianat dari belakang. Nabi Yusuf mengatakan bahwa supaya raja tahu aku tidak berkhianat dari belakang. Itu bukan tipeku. Nyan kan akhlak lun. Nah, ini dia. Polanya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan disampaikan dalam Al-Quran. Sehingga nanti inilah yang melahirkan penguasa dan orang-orang yang mengambil kekuasaan. Nabi Yusuf bukan raja, bukan jadi raja, enggak, menjadi menteri, tapi menteri yang seperti itu. Begitulah. Nah, lalu di akhir daripada ini ya, kita sampaikan hadis Nabi SAW dari Abu Daud, "Idza aradallahu biqaumin khairan walla amrahum al-hukama wa ja'ala al-mal 'inda samha wa idza aradallahu biqaumin syarran walla amrahum sufaha wa ja'ala al-mal 'indal bukhala." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi suatu kaum, maka Allah akan memberikan kekuasaan mereka itu kepada hukama. Hukama itu orang-orang yang bijak. Wa ja'alal mal 'inda samha, dan Allah akan menjadikan harta kaum tersebut 'inda samha, yaitu pada orang-orang yang memiliki hati yang samha, toleran, orang yang mudah untuk memberi, ya. Wa idza aradallah, dan apabila Allah menginginkan bagi suatu kaum ya keburukan, syarran, walla amrahum sufaha, maka Allah berikan kekuasaan kaum itu, perkara mereka diurus oleh sufaha. Sufaha itu orang yang safi. Safi itu hantu akai, pikiran hanapah, ya, akai tuan, hanapannya akai tuan, ya, sufaha. Kemudian waja'alal mal 'indal bukhala, dan dijadikan harta, ya, keuangan, kekayaan kaum tersebut 'indal bukhala, dipegang oleh orang-orang bakhil, ya, oleh orang-orang bakhil. Nah, lihat Nabi jelaskan dua hal di sini, bahwa kalau Allah menginginkan bagi suatu kaum kebaikan, penguasanya hakim, yaitu bijaksana, sedangkan yang satu lagi, ekonomi mereka, keuangan mereka, kekayaan di negeri itu atau di kaum itu dipegang oleh orang-orang yang samha, lawan daripada bakhil, orang yang dermawan, baik hati. Jadi kekuasaan penguasa dengan pengusaha ini kan Nabi juga dua ini kan, penguasa dan pengusaha. Penguasanya bijak, kemudian pengusahanya dermawan. Hai Nabi, yang lain-lain ho. Nah, ini dua serangkai dalam satu kaum. Dua serangkai. Hana ada pegawai menong, dua serangkai. Ya. Dua serangkai. Nabi isyaratkan itu. Berarti untuk punya kekuasaan perlu didukung oleh pengusaha. Ya, apa yang pernah oleh ya. Apalagi saudaraku yang dimuliakan Allah saat ini, ya, orang yang mau mengambil kekuasaan pasti mau mendekat dengan pengusaha, mau mendekat ataupun dengan orang-orang yang punya uang, ya. Apabila ini bijak, pengusaha yang mendukung juga, orang yang punya ini adalah orang-orang yang dermawan, baik hati, nyan satu kebaikan bagi suatu negeri, bagi suatu kaum. Orang yang mau berkuasa, hakim, bijak, memang cerdas orangnya, memang orangnya baik, akhlaknya dibukti baik, dedikasi kepada umat dia ada, kepada masyarakat ada, didukung oleh, ya, orang yang punya uang, yang dermawan, baik hati juga, insya Allah itu kebaikan bagi suatu negeri. Tapi kalau sebaliknya, yang dinaikkan itu safih, hana panyangakai, hana carong, yang didukung oleh toke tabe-tabe, kabeh itu. Yang mendukung dia toke tabe. Berarti keburukan bagi negeri itu. Ya.
Nabi sudah isyaratkan dalam hadis beliau, riwayat Abu Daud. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, jadi insya Allah kita mengharapkan, menginginkan Allah berikan bagi negeri kita, bagi rakyat kita, bagi masyarakat kita, bagi Aceh tercinta ini, ya, anak-anak negeri yang berakhlak mulia, anak-anak negeri, penguasa-penguasa yang mengambil kekuasaan, yang memiliki keahlian yang baik, nama baik yang baik, punya dedikasi baik di masyarakat, dan amanah adanya dalam menyampaikan amanah daripada rakyat semuanya, insyaallah taala. Dan mari orang-orang yang memiliki kemampuan di sini jangan salah dalam memberikan dukungan secara materi kepada yang akan bertanding dalam kekuasaan nanti atau mengambil kekuasaan dalam pemilu nanti. Mestilah kepada orang-orang yang baik dan bijaksana. Ya, sekian daripada saya.